Bersama dengan kami kembali dalam segmen Astrawani. Pada kali ini kita bawakan satu-satunya wawancara di Rampai Pagi pada hari ini berkenaan dengan nilai-nilai budaya dan jati diri dalam kesusastraan Melayu Brunei. Siapa kita bawakan di studio pada hari ini, Muhammad? Baik, Alhamdulillah kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Haji Mursyidi bin Haji Muhammad, ahli Astrawani dan penulis juga peneliti. Adalah pun kami bawakan bersama beliau kita untuk hari ini berkongsi sama mengenai dengan nilai-nilai budaya dan jati diri dalam kesusastraan Melayu Brunei. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Ya. Yang penting sihat. Ya, betul. Yang penting sehat, bersemangat. Kalau untuk dia sihat, memastikan- kemana kan kita berjalan-jalan ni? lurus. Ada kan bayar ni Tuan? Kan belayar ni tak? Ada belayar. Nah, kan? Bulan 12 ni ada belayar ni. Itulah Siapa ya. yang belayar kan? Kemana Mesti. ni? Doktor. Kemana ni doktor ke belayar? Kuching. Ke Kuching. Oh. Siap. Tapi sebelum belayar, kongsikanlah bersama dengan kami Ya. juga. Berkenaan dengan topik kita Tapi pada hari kawan-kawan ini. pun banyak juga di Kuching lah. Orang ahli penulis. Dapat berjumpa tu nanti. Dapat berjumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti boleh berjumpa, bertukar-tukar buku. Betul? Mesti pengalaman lagi. Wow, selalu orang jalan-jalan membeli. Sini doktor tukar-tukar buku bersama dengan kawan-kawan. Jadi doktor, ingin sekali ditanyakan, apa sebenarnya dimaksudkan ni dengan tajuk kita ni, nilai-nilai budaya dan jati diri dalam kesusastraan Melayu Brunei. Silakan doktor. Kalau kita ni kan bincangkan memang panjang ya. Tapi saya Simpulkan ringkaskanlah begini saja. Ya. Sebenarnya kalau kita mengatakan nilai-nilai budaya dan jati diri dalam kesusastraan ini, kita lihat dulu kepada konsep budaya itulah, konsep budaya. Jadi kalau kita bincangkan konsep budaya ini secara menyeluruh, ya memang panjang. Jadi memadailah saya sebutkan begini saja, bahawa budaya itu dapat kita katakan sebagai cara hidup. Memang cara hidup. Betul. Cara hidup, dan ini dapat dihubungkan dengan adat, dengan kepercayaan, bahkan dengan kesenian juga, dengan pergaulan dengan masyarakat, bahkan pergaulan dalam masyarakat sesebuah negara, sesebuah daerah, bahkan sesebuah benua. Jadi di sana kalau kita melihat kepada satu negara kan, kita lihat ada kepelbagaian budaya. Betul. Kepelbagaian budaya inilah sebenarnya yang boleh menjadi ilham kepada penulis untuk melihat kepada situasi masyarakat itu. Dan di sana boleh melihat konflik dalam karya sastra berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat-masyarakat tertentu dalam sesebuah negara, bahkan sesebuah kampung yang kecil pun kita boleh melihat kepelbagaiannya. Kalau di kampung itu ada orang Melayu, Melayu Brunei, ada masyarakat Kedayan, ada masyarakat dusun. Jadi di sana pun kita boleh melihat kepelbagaian budaya. Dan disinilah kita melihat nilai-nilai budaya dalam karya sastra dalam konteks yang kecil. Yang besar lagi seperti saya sebut tadi, mungkin dalam konteks sebuah negara, konteks sebuah benua, bahkan konteks antara barat dengan timur pun kita boleh jadikan bahan untuk melihat nilai-nilai budaya dengan kepelbagaian, dengan konfliknya dalam karya sastra. Jadi di sini mungkin kita selalu mengatakan bahawa budaya itu hanyalah suatu yang ada hubungan dengan adat, sebenarnya ia tidak semestinya hanya dengan adat, bahkan seni sastra ada boleh dihubungkan dengan budaya. Kemudian ada satu perkara lagi selalu disebut oleh ilmuwan, bahawa mereka mengatakan budaya itu sebagai hal yang boleh dihubungkan dengan akal budi. Akal budi. Jadi kalau kita sebut akal budi, ia bukannya semestinya budi dari segi bersopan santun dan sebagainya. Kalau kita sebut akal budi itu, ia menjurus kepada cara berfikir sesebuah masyarakat, cara berfikir seseorang. Jadi kemudian boleh juga kita hubungkan dengan kelakuan, kelakuan. Jadi kalau
kita selalu kan mendengar orang tua-tua dulu bercakap, ini boleh kita hubungkan. Luan jo senuatunya. Indah ada adat, indah ada budaya. Jadi itu maksudnya di sana. Jadi kalau demikian, kalau kita mengatakan demikian, bahawa selalu orang menyebut sesebuah masyarakat itu atau sesuatu bangsa itu sebagai bangsa yang berbudaya. Jadi kalau kita sebut bangsa yang berbudaya, bermakna berbudaya dalam konteks mempunyai adat, mempunyai seni, dan juga berbudaya dalam konteks ahli-ahli masyarakat itu orangnya adalah orang-orang yang bertamadun, yang berfikir, yang dapat menghasilkan karya-karya, yang dapat menghasilkan sesuatu sumbangan kepada masyarakatnya. Jadi di sini dalam konteks ini kita sebenarnya janganlah menganggap budaya itu sebagai sesuatu yang beku, ia sentiasa hidup. Jadi kalau kita mengatakan seseorang itu sebagai, katalah, ya ini orang dusun, budaya-budaya dusun. Kemudian orang Kedayan, budaya Kedayan, Iban, kampung air dan sebagainya. Tapi dalam konteks masyarakatnya itu, kalau dalam konteks adat orang Kedayan atau orang kampung air lah katakan, orang atunya apa nih, kalau orang Brunei ginisnya orang atunya, ginisan ini macam beradat. Bagusnya. Jadi itulah dihubungkan dengan berbudaya itu. Berbudaya. Jadi kita ini harus memahami berbudaya itu adalah suatu yang pentinglah dalam sesebuah masyarakat, juga dalam masyarakat kita Melayu Brunei. Dan kalau saya hubungkan dengan sastra lah, sesebuah karya sastra itu memang Ketani selalu hubungkan dengan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, sesebuah karya itu kita selalunya menghubungkan dengan masyarakat apa yang akan kita fokuskan dalam menghasilkan karya tersebut. Masyarakat apa? Karena dalam nilai-nilai budaya ini tentu saja ia ada hubungan dengan hal yang berkaitan dengan sosio-budaya. Kalau lain lagi sosio-budaya. Jadi kalau karya sastra itu sebenarnya ia ada konteks dengan sosio-budaya sesebuah masyarakat. Dan kalau Ketani katakan sosio-budaya, sesebuah masyarakat itu Ketani akan melihat tentang situasi sosial masyarakat itu. Baik, itulah ya Tuan, kalau dilihat juga mengenai dengan tajuk kita ini sebenarnya banyak. Memang untuk mengupasnya secara satu demi satu memang terlalu banyak untuk kita lihat. Dan bila menyentuh tadi Tuan oleh Tuan Dr. Mursidi tadi, katanya kerana budinya, teringat juga kerana budiku jatuh cinta. Apa tu? Dengan adanya, bukan hanya sekadar itu saja, tapi dengan adanya diberikan rangkaian, memang banyak lagi boleh dikupas, boleh lagi diterangkan. Orang berbudi kita berbahasa. Ya begitulah. Kita merasa. Itulah ya. Doktor sendiri menyambung. Jadi doktor ingin sekali kami ketahui ni di wawancara pada kali ini, apa sebenarnya persediaan ataupun apa yang patut ada pada setiap pengarang yang ingin mengemukakan sesuatu nilai budaya tertentu dalam karya mereka? Ini sebenarnya penting ya kepada setiap pengarang. Kalau setiap pengarang yang ingin menghasilkan sesebuah karya sastra, ia haruslah dapat menentukan dulu apa sebenarnya yang akan dihasilkannya dan masyarakat mana yang akan diambilnya untuk menjadi fokus karyanya. Kira targetnya itu, target audiensnya. Jadi kalau kita fokus, katalah kalau saya ni orang kampung air. Dululah, sekarang sudah tinggal darat. Kampung air ini sudah semakin kurang penduduknya. Jadi katalah saya fokus kepada kampung air. Jadi fokus kepada kampung air maknanya saya harus tahu tentang situasi hidup masyarakat di kampung air. Dari segi orangnya, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berhubungan, dan adat-adat mereka,
tapi adat itu sudah semakin berubah. Kalau dulu di kampung air, bahkan barangkali di darat pun, masyarakat Kedayan dulu kan kalau orang kawinan ni ada majlis atau disediakan oleh orang kampung sendiri, memasak. Sekarang tidak, catering. Dengan peredaran zaman ya. Betul lah. Banyak sekarang rindu ini rasanya Jutan. Rindu rasanya juga. Ya, kalau dulu memasak, kalau sekarang ini dadakan dibuat. Lagipun dulu rasanya lah bagi saya masakan dulu tu nyaman. Betul. Tradisi orang nyaman. kampung juga yang Orang masak. tangan orang tutuk ketani betul tuan. Lurus. Jadi dalam karya sastra itu pasal adat kampung air dulu tu ada nobel ditulis demikian. Ada tulis menjelaskan tentang adat dan budaya masyarakat kampung air pada tahun 60-an bahkan sampai 70-an. Selepas 80-an sudah berubah. Sudah mulai catering. Jadi tidak apa, itu perkembangan zaman. Kita lalui, jadi kita imbau sejak kenangan lalu, jadi kenangan mengusik jiwa. Iya. Macam bunyi lagu lah. Jadi berbalik kepada ini tadi, jadi seorang pengarang harus mengetahui atau fokus kepada sesuatu masyarakat yang akan dijadikannya bahan dalam karyanya. Jadi ini bermakna ia mesti tahu tentang masyarakat itu, mesti tahu. Saya tadi cerita tentang kampung air, mesti tahu. Kalau saya saya mesti tahu tentang kampung air. Baru saya dapat mengemukakan karya tersebut. Dan di sini pasal mesti tahu ini ada dua cara. Ada dua cara untuk fokus kepada sebuah karya yang mengutarakan tentang nilai-nilai budaya dalam karya sastra ini. Cara pertama ini paling berkesan. Pertama ialah orang itu memang hidup di tengah-tengah masyarakat yang ingin dijadikannya fokus dalam karyanya. Itu tidak ada masalah. Pasal dia hidup di sana. Betul. Tidak ada masalah. Kalau saya masyarakat kampung air, masyarakat Bunai, saya menulis tentang masyarakat Bunai. Kalau orang Jepun, dia akan menulis tentang masyarakat Jepun. Masyarakat Kedayan akan menulis tentang masyarakat Kedayan. Begitulah seterusnya. Dusun dan Bisaya dan sebagainya. Jadi ini karya yang karya yang terhasil daripada pengalaman hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Ini karya yang sangat berkesan. Tapi tidak apa. Perkara kedua pun boleh juga. Perkara kedua ini ialah kita tidak mengalami, katalah kita ingin menulis tentang kita menulis tentang masyarakat Jepun. Tapi ada cara. Jadi kalau sekarang ini cara kedua, kalau sekarang ini kita ingin menulis tentang masyarakat Jepun, berbagai cara boleh kita ini sekarang tidak ada masalah kan. Boleh cari dalam internet. Betul. Sekarang canggih mobile lah. Betul. Dalam Facebook macam-macam boleh kita cari. Website pun ada tuan. Macam-macam. Walaupun kita tidak mengalami sekurang-kurangnya, kita banyak tahu tentang hal ini. Jadi bahkan dulu pun ada pengarang-pengarang Inggris saya lupa nama Christie di ujungnya. Dia sebenarnya tidak pernah pergi ke Rusia. Dia menulis tentang Rusia. Tapi ya nobel cinta lah. Tapi dia punya latar tempatnya di Rusia. Dia beberapa tempat. Ada seorang yang penulis juga menulis tentang Cina. Padahal dia tidak tinggal di Cina. Tapi berjaya sebenarnya. Itulah bahan itu didapatnya daripada sumber-sumber melalui media dan sebagainya itu. Membaca penting, samping membaca kita lihat media juga, media elektronik sekarang senang, canggih sekali. Media sosial pun ada. Tidak ada masalah. Kalau dulu harapkan membaca saja surat kabar TV. kali saja. Surat kabar. Jadi artinya ada dua cara. Cara pertama itu yang sangat berkesan karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Kita hidup sendiri dalam masyarakat itu dan kita tulis. Yang kedua, kita mengambil sumber kedua daripada TV, membaca dan sebagainya. Jadi berjaya atau tidaknya tergantung lagi kepada pengarang itu. Pengarang yang bagus ia akan menghasilkan karya itu dengan
penguasaannya. Betul. Penguasaannya dari segi bahasa, penguasaannya dari bagaimana cara menulis, semuanya itu tergantung dan disokong oleh latar budaya yang dijadikannya bahan dalam. Baik, sebenarnya Tuan ingin lagi mengetahui ni lebih panjang berkaitan dengan cara untuk kita ni menulis dengan ataupun mengarang dengan lebih baik. Tapi di kesempatan masa ni hanya tinggal 3 minit saja Tuan. Mungkin Cemburulah Itulah masa lagi kalau kan kita saya bersama dengan cakap, doktor dapat. kan. Anda mengapa? Simpan tu dulu Tuan. Nanti tak balik kucing. Mana dia kucing nanti. Baik, mungkin ada contoh-contoh karya sastra berkenaan dan juga macam mana ni Tuan untuk menentukan kejayaan sesebuah karya sastra berkenaan. Untuk menentukan karya sastra berkenaan, jadi sebenarnya jawapan itu tadi sudah saya sebut juga. Tapi untuk menentukan kejayaan ini sebenarnya kita harus selalu bersedialah, bersedia. Bersedia itu maksudnya bersedia dari segi apa bahan yang akan kita utarakan dalam karya kita. Apa bahan yang akan kita utarakan dalam karya kita. Kemudian kalau bahan ataupun fokus kita itu tidak kita kuasai sepenuhnya, kita harus mencari daripada beberapa sumber, supaya karya kita itu akan betul-betul bukan hanya kita dapat mengutarakan karya itu sedemikian rupa, bahkan penting ia mengesankan. Sebab itu, kalau dalam karya sastra, kalau seorang pengarang itu menguasai dan ia ada perasaan, pasal dia menguasai, itulah kadang-kadang ada orang, kalau yang minat benar-benar membaca novel, kadang-kadang ia sedih ya. Bahkan ada yang sampai macam bukan menangis lah, sedih. Terkesan lah. Terkesan. Ada juga kalau novel-novel yang lucu, terkidum ya. Jangan sebut ketawa, kalau ketawa itu lebih terkidum yang membaca. Jadi artinya ini kesan. Jadi disokong oleh penguasaan pengarang kepada situasi masyarakat yang ada hubungan dengan nilai budaya, kemudian disokong oleh kepandaian pengarang itu mengutarakan karyanya dengan cara imajinasi yang kuat. Ini penting nih ya. Karya sastra ini ia ada hubungan dengan imajinasi. Kalau kita menulis sejarah tidak ada imajinasi, mesti fakta. Salah betul? Fakta habis. Kalau karya sastra walaupun ada fakta sebenarnya, tapi ia dikuatkan oleh imajinasi. Sebab itu kalian dipanggil sebagai satu seni kerana banyak saja proses yang mengambil tempat. Kita ni melihat macam mana target audiensnya, apa perkataan yang akan dipakainya. Memang banyak sekali informasi dan ilmu baru kita ni pelajari dalam wawancara pada kali ini. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Doktor berkesudian datang ke Studio 4 pada kali ini. Banyak ilmu baru kami pelajari. InsyaAllah mungkin lepas Tuan balik dari Kuching nanti ada part 2-nya untuk nilai bahan kedua. Bahan keduanya berapa pagi. Tapi pada kali ini masa sangat mencemburui kita ni. Ribuan terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mudah-mudahan kita ada rezeki dipertemukan kembali ya Tuan Doktor. Sama-sama. Assalamualaikum. InsyaAllah. Dengan tajuk ini atau tajuk lain. Saya sambung mana saja. Pulang kepada InsyaAllah. Mana saja. Kalau belum cukup rasanya, insyaAllah di lain keluarga kita bersama. Okey. Assalamualaikum Tuan Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.